Dan saya bilang jangan ada tradisi ulama berhadap-hadapan sama umarok. Makanya tadi saya di belakang karena takut berhadap-hadapan sama Pak Ganjar. Karena dulu jargon saya di Santri Gayeng duet Pak Ganjar Gus Yassin itu mewakili ulama dan umarok, sehingga jangan ada tradisi berhadap-hadapan. Tapi malam ini secara terpaksa saya berhadap-hadapan, makanya saya menghindar sebenarnya tadi. Dan ini pertama saya ketemu Pak Ganjar. Sebenarnya beberapa kali saya di pesawat, tapi ya nggak ingin ketemu karena tadi memang saya masih konsisten berpegangan ulama itu sebaiknya nggak berhadap-hadapan sama umarok. Jadi yang tanggal berapa Pak Ganjar itu pas saya satu pesawat dengan jenengan dari Jakarta ke Semarang. Tapi saya tetap nggak berhadap-hadapan tadi. Beliau di depan, saya di belakang. Sebagai konsekuensi saya rakyat, beliau pemimpin. Jadi ini fair. Makanya tadi saya di belakang. Tapi nanti insya Allah di akhirat, kalau saya terpaksa yang jadi imam, semoga Pak Ganjar juga ikhlas. Jadi supaya fair, jadi gantian lah kira-kira gitu. Tapi ini hanya guyon, semoga kenyataan. Terus yang kedua, ini sudah berapa menit? Wah, sudah. Yang kedua begini, saya ini korban nasihat teman saya. Gus, ojo soleh teman-teman ra enak gitu. Kenapa? Engkau swargane awar Mbah Mun, engkau nak awar widadari sungkan gitu. Sehingga saya ini kecelok kiai tapi paling awam. Saya ini kiai paling awam, jarang sholat sunat, kalau pagi ya jalan-jalan ke pasar, pokoknya awam sekali. Karena takut saya itu di surga bareng Habib Zainal Abidin, pasti sungkan. Karena tadi dia berbisik-bisik sama saya, beliau, aku nak ambil mertua ya sungkan. Jadi sampean nggak usah berdoa minta sekelas dengan Habib Zain ya. Jangan sama Pak Ganjar ajudan, pancet ini swarga jadi ajudan kan gitu. Maka semua ajudannya saya minta surganya beda kelas dengan siapa? Pak Ganjar. Atau kalau satu kelas ya beda ruangan dulu, supaya ada sungkan. Gitu. Jadi ini guyonan-guyonan yang saya memang berharap surga saya itu tidak bareng Mbah Mun supaya tidak sungkan. Karena di surga itu nanti dihalalkan minum khamr, ngefly gitu. Terus istri juga agak dibatesin, semuanya cantik. Kebayang nggak kalau bersama guru sampean? Nasihat itu membekas sampai sekarang. Sehingga saya mohon maaf, saya ini termasuk kiai yang paling biasa-biasa saja dalam ibadah. Karena masih korban nasihat teman saya. Saya nggak biasa itu dalam hal ilmu, saya ini fanatik kalau ilmu. Saya masih ngajar kitab-kitab yang besar, yang sulit. Sampean tahu kenapa alasannya? Karena kalau sulit tidak bisa itu orang maklumi. Tapi kalau saya membaca Mabadik Fikih, kitab mono kok ora iso kebangetan. Jadi ini agak politik sebetulnya. Jadi saya mohon lah, pokoknya Indonesia itu damai, seneng. Karena yang dikatakan ma'ruf itu kebaikan bersama. Ma'ruf itu dari masdar urfan, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal. Tentu rukun itu baik, saling membantu itu baik, saling konflik itu tidak baik. Mungkar maknanya sesuatu yang susah dikenali. Sehingga agama ini sudah datang dengan segala kebenarannya. Ulama mengharamkan khamr, negara juga memburu bandar narkoba. Ulama mengharamkan maling, negara punya sarana untuk menangkap maling, yaitu para polisi. Ulama mengajarkan kebaikan, negara juga ikut membantu mewujudkan BPJS dan sebagainya dan sebagainya. Jadi susahnya apa sih ulama dan umarok kerjasama? Dan susahnya apa sih tidak berhadap